di Tabor, saya pasti Tuhan sudah lihat. Tuhan pasti memberkati juga. Saya mulai dengan cerita dulu ya. Saya ada 450 cerita. Umur berapa Ibu? 41, okey. Okey, 41. Ada seorang penginjil sampai di satu pekan yang kecil. Penginjil itu harus ke kantor pos, ke post office, pejabat pos. Dan tapi dia tidak tahu di mana kantor pos itu, pejabat pos itu dia tidak tahu. Dia orang baru di pekan itu. Dia pergi dan dia melihat ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Dan dia tanya seorang anak kecil itu, "Adik, di mana kantor posnya? Where is the post office?" Dan anak kecil itu bilang, "Pak, jalan terus, belok kiri, kemudian jalan terus, belok kanan, kemudian ada pokok yang besar, kemudian di dekat pokok itu ada simpang, belok kiri, dan disitulah kantor posnya." Dan pendeta itu, penginjil berkata, "Terima kasih nak. Nanti nak," diambil itu risalah untuk memberi undangan buat anak itu. Dia bilang, "Nak, nanti besok malam datang ke acara Natal. Di dalam acara Natal itu saya akan menolong untuk anak ini, untuk kamu menemukan siapa Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, datang ya." Nah, ini brosurnya dia beri kepada anak itu. "Jangan lupa, saya akan bisa bantu kamu untuk menemukan Tuhan Yesus." Dan anak kecil melihat brosur itu, dan dia lihat penginjil itu, dan dia tanya dengan penginjil. Dia bilang, "Pak, kantor pos pun Bapak tidak bisa ketemu. Mana mungkin Bapak bisa menolong saya menemukan dengan Tuhan Yesus yang duduk di surga." Kan saudara? Apakah kita sudah jadi seperti itu sehingga kita tidak tahu bagaimana menolong seseorang untuk menemukan Tuhan Yesus, dikenali, mengalami kasih-Nya, dan mengerti pengorbanannya itu. Mungkin begitu ramai sudah sering masuk ke gereja, tetapi kita lupa apa artinya Natal, apa artinya Injil, apa artinya salib. Bukan untuk disimpan, tapi harus dikongsi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami buka hati kami, dan kami percaya ini firman Tuhan. Koneksikan dengan kebenaran ini, dengan setiap hati yang sudah siap menerima taburan benih firman Allah. Supaya yang mendengar mengerti dan tahu bahwa kasih Tuhan besar buat kami. Dan bukan hanya kami, tapi dunia yang menunggu menanti mendengar Injil kemurahan Tuhan itu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Seringkali bila jemaat ataupun saya juga ke gereja, saya selalu pikir begini. Saya doa kalau pendeta bisa bawa firman yang berbicara tentang penghiburan, menolong saya untuk menemukan jawaban krisis yang saya alami. Saya berdoa pendeta khotbah yang disampaikan menolong saya. Gimana caranya untuk menemukan jodoh hidup. Nah, semua ini bagus. Mantap. Tetapi ada juga khotbah yang perlu kita dengar, di mana kita mengerti isi hati Tuhan untuk jiwa-jiwa di luar sana yang belum kenal Dia. Saudara mau pergi ke surga sendiri? Jangan. Saya tidak mau pergi ke surga sendiri. Saya mau pergi ke surga dan membawa seberapa banyak orang yang masih belum kenal Yesus sebagai juru selamat. Kenapa saya berdiri di sini? Jadi pendeta? Seharusnya tidak. Saya berdiri di sini karena ada kasih Tuhan yang diberi kepada saya di perhentian bis, di
di kawasan Georgetown. Ketika itu saya mengerti kasih Tuhan. Dan saya menerima Yesus. Mengundang dia menjadi juru selamat hidup saya. Hidup yang penuh dengan berfoya-foya, dengan dunia, dengan segala macam saudaraku kelemahan manusiawi. Tapi di situ Tuhan selamatkan saya. Saya tidak mau simpan kasih itu di hidup saya sendiri. Ada orang di rumah saudara. Ada orang di tempat kerja saudara. Dia duduk di sebelah saudara. Ada orang yang saudara sering pergi beli nasi ayam di kedai kopi. Ataupun di tempat-tempat di mana saudara suka makan. Orang itu belum tahu siapa Yesus. Saudara, kenapa kita utus tim ke Cameron Highlands? Saudara, itu bukan tempat hanya untuk holiday. Tapi di kampung-kampung 2-3 jam masuk ke dalam di Cameron Highlands. Sampai kendaraan pun tidak bisa sampai. Ada kampung-kampung perkampungan orang asli. Dan ramai di situ tidak tahu siapa Yesus. Kasih Tuhan harus ditabur di hidup orang. Sebab itu saudara, kita perlu dengar tentang judul khotbah yang saya siapkan untuk kita, yaitu pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian. Ini yang kita akan pelajari hari ini. Bagaimanakah kita bisa belajar rahasia untuk membuka hati orang-orang yang sangat tertutup untuk membuka buat Yesus. Kalau kita di tempat kerja ada pintu, kita pakai kartu, tit, pintu itu bisa buka. Kalau di rumah mungkin ada kunci. Ada tempatnya kita pakai kod. Pintu buka. Nah, apakah kod yang kita perlu sehingga hati orang-orang yang tidak kenal Tuhan sangat tertutup? Gimana kita bisa buka itu? Apa sih kod yang kita mesti masuk supaya dia bisa buka hatinya? Supaya dia mengenal Tuhan. Saudara, tidak susah. Jangan bilang, Pak, saya belum ke sekolah Alkitab lagi. Saya tidak tahu berkongsi tentang Tuhan. Oh, senang saudara. Tidak susah. Kalau saudara pernah makan sesuatu makanan yang sangat enak. Pernah makan saudara? Minggu ini saya ada orang bagi tahu saya di Queens Bay Mall ada satu restoran baru. Dan istri sangat mau makan di restoran itu. Dia bilang, kita ke sana ya minggu ini. Wah, saya bilang sibuk pun. Ya, demi istri harus. Demi istri harus. Jadi saya pergi. Madam Kwan. Oh, saya sudah bagi promo sudah ini. Di situ saya makan satu mangkuk bihun sup. Wow, sangat sedap. Dan kemana-mana saya pergi, saya bilang, bihun sup sedap. Kau mesti ke Queens Bay Mall. Madam Kwan, sangat sedap. Sangat sedap. Kau belum ke sana lagi. Kau perlu bertobat. Oh, gitu. Apa yang saya begitu senang berkongsi dengan teman-teman saya tentang warung itu, saudara. Apakah rahasianya? Karena makanannya itu sangat luar biasa. Saya sudah menikmati. Jadi kalau sudah menikmati, berkongsi tidak susah saudaraku. Kalau dia tanya, coba Pak jelaskan. Apa yang menjadikan bihun sup itu sedap? Oh begitu. Ada ikan di dalam. Ada tofu di dalam. Ada tomato. Dan supnya itu, waduh. Manis. Pedas. Campur-campur. Wah, ketika kau telan, apapun penyakit bisa sembuh. Wah. Saya bisa ekspresikan tentang pengalaman saya dengan bihun sup. Betul tak betul? Susah gak saudara? Tidak susah. Bila menjadi susah. Kalau saya belum pernah ke Queens Bay Mall, ke restoran itu, dan saya belum pernah makan, dan belum pernah menikmatinya, saya tidak bisa berbicara dengan orang bilang, pergilah ke Madam Kwan dan makan. Nah, Anda tahu makan apa saudara? Belum ada pengalaman. Kepada siapakah di tempat ini yang mengalami kesukaran
untuk berbicara tentang kasih Tuhan. Mungkin kalau kita belum berpengalaman akan kasih-Nya yang indah dalam hidup kita. Kalau kita sudah berpengalaman, saudara senang. Kalau saudara ke shopping mall yang ada diskon yang sangat luar biasa, saudara bilang, cepat. Saudaraku, sudah masuk dalam Facebook. Wow, saudara, dalam WhatsApp keluarga sudah. Kenapa saudara bisa berkongsi begitu? Karena ada pengalaman. Berkongsi tentang kasih Tuhan susah kalau tidak ada pengalaman kasih itu. Apa yang kita mau cakap dengan orang? Mau jadi Kristen? Harus. Kenapa? Kau masuk neraka. Bukan itu. Itu bukan berita baik. Itu berita yang menakutkan. Bagaimanakah firman Tuhan mendorong kita untuk mengalami kasih Tuhan ini? Pagi ini saya mau tolong saudara untuk mengalami kasih itu. Gimana saya mengalami mangkuk bihun sup itu? Supaya saudara setelah selesai ibadah hari ini, semua jemaat di sini bukan hanya mengikuti satu ibadah yang sekadar rutinitas, tapi ibadah yang membawa saudara berpengalaman dengan Allah. Itu saudaraku 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19 dulu. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Bagaimana Allah mendamaikan dunia dengan Kristus? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Wow! Ini berita baik saudara. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Amin. Nah, coba lihat ayat 19 sekali lagi. Jemaat baca. Pelan-pelan kita baca. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Stop. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Apakah pelanggaran mereka? Mereka tidak percaya. Mereka memberontak. Kerana tidak percaya dan memberontak, tidak takut sama Tuhan, semua tindakan manusia adalah jahat. Tipu, dengki, dendam, mencuri, fitnah, semua mengikuti karena tidak percaya. Terjadi pelanggaran itu. Tapi ini berita baiknya. Tuhan berkata, Dia tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. So kalau begitu, kita bisa buat dosa lah. No, tunggu dulu saudara. Dan Alkitab bilang, Dia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Siapa kami itu? Siapa kami itu? Orang yang saudara ketemu pagi tadi di cermin. Adakah? Siapa yang saudara ketemu di cermin pagi tadi? Bukan makhluk halus saudara. Yang saudara ketemu pagi tadi, saudara adalah kamu, saya. Saya juga ada bertemu dengan diri saya pagi tadi. Dan diberikan kabar pendamaian ini. So apa yang kita harus berita kepada teman-teman kita? Kamu akan masuk neraka. Kalau kau tidak percaya, bertobat cepat. Ada tempatnya itu saudara. Tapi mengikut firman Tuhan di 2 Korintus ini, apa yang perlu disampaikan adalah berita pendamaian. Bahwa manusia menjadi seteru Allah, tetapi Allah mau mendamaikan permusuhan itu terhadap manusia dengan kasih-Nya lewat anak-Nya supaya ada pendamaian di antara Allah dan juga dengan dunia yang telah memberontak. Saya beberapa kali sudah ke negara Portugal. Saya tahu Portugal kan? Sebut Portugal semua pikir Cristiano Ronaldo. Ya. Tapi di Portugal Cristiano Ronaldo tidak berapa famous. Dia famous di luar
luar Portugal. Sebab dia jaring banyak gol untuk klub lain daripada untuk Portugal. Itu yang orang Portugal cakap. Nah, saya diberi kesempatan untuk berkhotbah di Portugal. Saudara tahu di mana? Di pasar. Pasar yang jual sayur, ikan, daging. Saya diberi kesempatan untuk berkhotbah di sana. Sebab di Portugal bebas. Kita bisa pakai mikrofon kecil dengan amplifier yang kecil. Kita bisa khotbah, saudara. Kita bisa bilang apa saja. Bercakap tentang Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib. Apapun kau bisa bicara. Tapi ada penterjemah lah. Sebab mereka tidak pakai bahasa Inggris. Mereka hanya pakai bahasa Portugis. Jadi dia tidak pakai bahasa Inggris. Jadi saya berbicara dalam bahasa Inggris. Ada pastor, pendeta bersama dengan saya yang terjemahkan khotbah saya itu. Dan ketika saya berdiri di pasar itu, saya tengok orang sangat sibuk. Mereka sibuk beli-beli, saudaraku. Dan saya bilang kepada mereka, obrigado. Wah, gitu. Nah, saya bilang, teman-teman semua. Kata apakah ungkapan pertama yang keluar dari mulut saya? Sebab saya tidak tahu mau cakap apa. Saya tidak boleh buat seperti ini. Saya ada 450 cerita. Cerita mana kau mau dengar? Tidak ada orang jawab lah. Tidak ada orang jawab. Dan saya pikir, saya pun takut juga. Mau cakap apa ini? Tidak ada orang yang beri perhatian. Pasar, saudara, siapa yang mau stok, mau dengar? Semua sibuk beli ini, beli itu. Sibuk sekali. Dan di luar lagi, ini bukan dalam gedung, tapi di luar. Terbuka, saudara. Jadi harus berteriak dengan sebab mikrofonnya kecil saja. Speakernya kecil. Jadi sangat susah untuk cari perhatian. Yang pertama yang keluar dari mulut saya adalah, saudara, Tuhan tidak marah dengan kamu. Wow. Tuhan tidak marah dengan kamu. Tuhan sayang sama kamu. Jangan lari dari Tuhan. Wah, pastor pun berkhotbah. Wah, bila ungkapan ini yang pertama keluar dari mulut saya, Tuhan tidak marah dengan kamu. Setelah ayat itu keluar, yang seterusnya yang keluar, saudaraku, seperti saudara, seperti air pipe bomba itu, saudara. Wow, tidak bisa berhenti. Yang saya tabur di pasar itu, saudara, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan bahwa kita membawa kabar pendamaian. Sebab banyak orang pikir Tuhan marah dengan mereka. Tuhan marah dengan saya. Tuhan tak suka saya. Karena saya sudah berdosa. Betul, kamu sudah berdosa. Oke, kita buat satu survei di sini. Siapa yang belum berdosa? Angkat tangan. Dan saya beri yang belum berdosa baling batu, baling kerusi. Adakah saudara? Kita semua pernah berdosa. Tapi kita sudah berhenti untuk hidup memuaskan nafsu dosa. Tapi dalam minggu ini ada beberapa kali saudara sudah pun berdosa. Bagian ini saja banyak pengakuan dan tak kenapa. Sini selalunya sangat diam saja. It's okay. Nah, sepanjang minggu ini siapakah yang sudah pegang Taurat Musa dengan lengkap dan sempurna? Coba saudara. Mari. Tunjuk diri saudara, siapa pribadi itu? Tidak ada. Tidak ada. Kita semua sudah melanggar. Tetapi ketika kita melanggar, kita tidak hidup terus melanggar, terus memuaskan nafsu, tidak. Tapi ada ramai yang belum mengenal bagaimana stop. Ada ramai pikir, it's okay kalau saya curi. It's okay kalau saya berzina. No, it's no problem. Oh, it's okay. Kenapa? Karena mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Mereka lihat Tuhan itu selalu menghakimi, selalu mau menghukum. It's okay lah, Tuhan tak payahlah. Tak perlu, saya tidak perlu Tuhan seperti ini. Ini kabar baiknya. Ini kabar baiknya. Tuhan tidak marah dengan kamu.
bahwa dia tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Jadi kita lihat saudaraku, bagaimana saya bisa buktikan kebenaran ini, oke? Ketika saya berkata dengan saudara bahwa Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka dan Tuhan mau mendamai dunia dengan manusia dan Tuhan telah memberikan pelayanan pendamaian. Bagaimana kita bisa buktikan kebenaran ini? Kita harus ke perjanjian lama. Ini dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa kita, Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Allah, ini berbicara tentang nubuatan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Roh Allah ada padaku oleh kerana Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dia tidak bercakap secara fizikal bahwa penjara akan terbuka dan mereka akan keluar. Tidak secara fizikal, tetapi ketika mereka mendengar kabar bahwa mereka dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan tidak marah, orang tidak akan buat benda jahat sehingga mereka harus masuk ke penjara. Amin. Nah, oke. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Amin. The year of the Lord's favor. Dan kemudian dengar ini dalam perjanjian lama. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Wah, seperti ada satu sandwich ya. Kau tengok dalam ayat 2 ada sandwich. Sandwich selalunya roti, daging. Betul. Kau tengok ini sandwichnya. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. The year of the Lord's favor. Tahun rahmat itu tahun perkenaan. Berarti Tuhan berkenan. Saya tengok seorang, saudara suka dia bilang, aku berkenan dengan si dia itu. Macam itulah saudara. Tuhan berkenan dengan manusia. Tapi dagingnya apa itu? Tahu hari pembalasan Allah. Kemudian rotinya menghibur semua yang berkabung. Wah, kalau saya dengar begini saya bilang, wih takut itu. Apakah yang di tengah-tengah itu? Tahu hari pembalasan Allah. Ini perjanjian lama. Oke. Firman ini akan dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Bila dia masuk ke dalam rumah ibadah. Dalam Lukas pasal 4. Kita tengok. Lukas pasal 4. Yesus bawa khotbah ini. Karena dia masuk ke dalam ruang ibadah orang Yahudi. Dia diberi kesempatan untuk membaca. Itu cara mereka. Mereka bukan macam kita saudaraku. Ku hidup untuk tidaklah. Mereka punya puji sembah bukan macam itu. Tapi kita lain, it's okay. Jadi caranya saudara, mereka adalah mereka akan memilih seorang untuk membacakan nas kitab. Dan nas kitab itu dibacakan, Yesus masuk. Kebetulan dia diberi kesempatan untuk membaca, dia buka Lukas 4. Nah, dengar baik-baik. Apa yang dibaca tadi dalam Yesaya 61 dibaca oleh Yesus. Dan apakah Yesaya 61 ayat 2 berkata, hari pembalasan. Ada pembalasan. Coba saudara pikirkan. Kalau di dalam pasar itu di Portugal, saya berkhotbah begini. Hai manusia-manusia yang keras kepala. Ada pembalasan menunggu kamu. Ikan yang kau makan akan tercekik di dalam kerongkongmu. Aduh. Tiba-tiba ada buah apel yang terbang ke arah saya. Karena orang mungkin tidak suka kan, dimarah begitu. Tapi karena dia tahu, dia pikir ini pendeta, hormat loh. Bilang biarlah. Tapi dia dengar enggak? Saya enggak tahu dia dengar. Karena dunia sudah mendengar begitu banyak. Tuhan marah dengan kamu. God is angry with you. Mana berita baiknya? Gimana kalau berita yang keras seperti itu mendamaikan manusia? Hanya ketika manusia mendengar berita baik. Sebab itu bila saudara sampai ke IPCC, keluar dari sini selalu keluar dengan hati yang penuh kabar baik. Haleluya.
kabar baik. Kabar Allah mengasihi aku. Saudara tahukah firman Tuhan dalam Roma 2:4 berkata, yang membawa manusia untuk bertaubat adalah kemurahan Allah. Lebih manusia mendengar, Roma 2:4, lebih manusia mendengar kemurahan Allah, dia bertobat otomatis. Tapi lebih dia dengar berita, hati-hati kamu, Tuhan benci kamu, makeup tebal, tapi perfume mahal, tapi hati busuk. Mungkin ada kebenaran di situ. Mungkin makeupnya tebal, perfumenya mahal, hatinya busuk, sudah mungkin. Tapi itu enggak hati Tuhan, itu kan hati Tuhan, saudara. Seperti itu bukan hati Tuhan. Oke, kita tengok ya, ini Yesaya ayat 2 bilang pembalasan Allah. Oke lah. Ayat yang sama dibaca oleh Yesus. Apa yang dia cakap? Sama-sama jemaat baca ayat 18. Saya baca 19. Kemudian kita habiskan sama-sama 20-21. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan tunggu dulu. 1, 2, 3. Ayat yang sama tahu. Yesus tak boleh ambil terjemahan baru. Tak ada terjemahan baru macam kita ada berapa terjemahan. Terjemahan baru, terjemahan AVB, Alkitab versi Borneo, terjemahan Baba Nyonya, semua banyak terjemahan. Yesus ada satu. Perjanjian lama yang mereka itu menjadi Alkitab mereka dari buku Yesaya. Itu yang Yesus bacakan. Kemudian kau tengok kan, Yesaya tadi, kita baca Yesaya ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan, bacakan, dan hari. Tapi bila dia sampai di dalam perjanjian baru ini, ayat yang sama, Alkitab bilang, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pop, dia stop. Kemudian dia menutup kitab itu. Tuhan Yesus, kau belum kasih habis ayat itu. Sandwichnya tidak lengkap, Pak. Tadi ada sandwich, roti, tengah-tengahnya daging. Daging itu apa? Hari pembalasan Allah. Hasta la vista, baby. Tuhan akan hancurkan kamu. Hasta la vista. Bye-bye. Kenapa Yesus tidak habis itu ayat? Dengar sini anak Tuhan. Kau baca Bible ada tanya soalan kah? Apa dia tidak tahu baca kah seterusnya, saudara? Kurang pendidikan kah apa? Tidak. Ada maksudnya kenapa Yesus tidak sambung dengan perkataan hari pembalasan Allah. Kerana dalam perjanjian baru Allah telah memberikan kepada saudara dan saya. Oh saudara, pelayanan pendamaian. Saya ulang, ada satu amin saja saya dengar. Allah telah memberi kepada kita pelayanan pendamaian. Pendamaian bererti manusia mendengar bahwa Yesus datang pertama kali ke dunia ini adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang akan datang. The year of the Lord's favor is upon you. Sebab itu bila saya berdiri di pasar di Portugal hari itu, khotbah saya adalah, God is not angry with you, my friend. Tuhan tidak marah dengan kamu. Saudara harus beri penjelasan kenapa Yesus stop, dia tutup itu Bible. Dia tutup kitab mereka. Alkitab bilang, kemudian sama-sama kita baca. 1 ayat 20, 2, 3. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Katanya, pada hari ini
genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Wow! Yesus berkata, apa yang kamu dengar hari ini digenapi sudah melalui aku. Belum pernah ada pengkhotbah seperti itu. Dia bilang, guys, that scripture is fulfilled in your midst. Wow. Dan dia duduk, semua mata memandang kepada dia. Bilang, kira-kira kau pikir kau ini siapa? Dan bagi mereka ini anak Maria, ini anak Yusuf. Yang tukang kayu itu, yang warungnya si Anu punya itu di tepi ruai. Begitu mereka pikir. Apa mana mungkin dia bicara bahwa firman ini digenapi di dalam hidupmu. Wow. Karena dia juru selamat. Mereka tidak paham. Kita semua paham, saudara. Kenapa kita simpan firman ini? Kenapa? Kenapa kita simpan? Saudara, ketika saya ke Surabaya satu ketika dulu, saya diperkenalkan dengan mie pangsit, saudara. Saudara pernah makan mie pangsit? Oh, saudara, seperti mana buat saya hari itu? Sepertilah, bukan manalah. Satu kali saya makan satu mangkok mie pangsit. Saya makan hari itu 3 mangkuk, saudaraku, sekali. Saya bilang, ini makanan apa ini? Kenapa orang Indonesia di Pulau Pinang tidak jual ini? Ada, Pastor? Ada kan? Di Relau ada. Tengok Pastor Erzi cakap di Relau ada. Sekarang saya mau pergi cari mie pangsit itu. Saudara, tidak tipu. Saya makan. Saya bilang, wow, what in the world? My goodness. Pak, lagi satu. Dan tamu yang pastor yang bawa saya untuk pelayanan di sana, saya tidak lihat dia dan bilang, boleh Pak, lagi satu, bisa enggak? Saya tidak minta permission, tidak minta kebenaran. Saya bilang, lagi satu Pak. Kemudian sudah habis mangkuk yang kedua, bilang, Pak, lagi satu. Hebat. Why? Karena saya sudah menikmati itu. Saya menikmati, belum pernah orang India dari Pulau Pinang pergi ke Surabaya dan menikmati mie pangsit, saudara. Kenapa selalu saja makan, saudaraku? Makanan daun pisang saja, saudara. Orang India ini. Tapi ternyata makanan orang Indonesia itu luar biasa, saudaraku. Wow. Puji Tuhan. Sekarang saya akan ke Indonesia. Saya mau cari mie pangsit lagi Jakarta. Haleluya. Saya mungkin tapau balik, saudaraku. Masuk dalam peti sejuk kulkas. Hari demi hari kasih masuk microwave. Coba saudara lihat cara saya menceritakan pengalaman saya dengan mie pangsit. Sangat ekspresi kan? Karena bukan pengalaman biasa-biasa loh, saudara. Sangat luar biasa. Seperti itu kamu dengan Yesus. Kalau saudara tidak berpengalaman, gimana saudara mau sampaikan kabar pendamaian? Seperti saudara pikir tentang dia. Oh, Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan menghukum. Apa Tuhan tidak akan menghukum? Ya, dia akan menghukum. Kapan? Kapan dia mau menghukum Anda? Kapan dia mau menghukum dunia ini? Ketika dia datang kedua kali, saudara. Dia akan menjadi hakim. Ketika saudaraku, dia datang kedua kali. Tapi ketika dia datang pertama kali, saudaraku, dia menyampaikan kabar. Tahun perkenan Allah. Ini yang saudara mesti sampaikan. Kenapa rahasianya adalah dalam Roma pasal 2 ayat 4 berkata bahwa kemurahan Allah menuntun manusia kepada pertobatan. Lebih mereka mendengar kabar pendamaian Allah, mereka akan bertobat, saudaraku. Dengar sini. Kalau saya bawa khotbah yang bilang kamu akan dibakar di api neraka, ada kebenaran, itu benar. Tapi saudaraku, kebenaran kabar baik itu saya simpan. Dengan tujuan hanya mau bagi saudara takut saja.
Alkitab tidak pernah sebut bahwa maksud menakut-nakutkan orang adalah menuntun mereka kepada pertobatan. Tak pernah kau cari dalam Bible, ada? Tidak ada. Maksud kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Haleluya. Berarti lebih mereka melihat kemurahan Allah itu, lebih senang hati itu jadi lembut dan berubah kepada Allah. Tapi kalau kamu pikir selalu begini, Tuhan kamu menunggu dengan satu rotan tongkat untuk pukul saudara, untuk menghukum saudara. Kenapa Yesus, Yesaya 61 ayat 2 dibaca hanya separuh? Kerana inilah utusan yang diberi Allah kepada Yesus untuk jadi juru selamat, bukan untuk menghukum mereka. Sebab itu kita selalu baca ayat ini kan, Yohanes 3:16. Siapa baca Yohanes 3:16? Okey, tunggu dulu. Yohanes 3:16, sama-sama kita ulang. 1, 2, 3. Karena begitu besar Yes. Saya faham semuanya. Saya faham semuanya dengan jelas. Bermula dengan bahasa Melayu, kemudian bahasa roh, bahasa seterusnya tidak tahu bahasa apa. Saya tidak paham. Okay. Tapi kita semua tahu maksud firman itu kan. Yohanes 3:16. Dalam semua bahasa kita boleh sebut, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Kita tahu. Itu ayat 16. Siapa tahu ayat 17? Pernah baca ayat 17? Bisa sebut ayat 17, saudaraku? Sekarang coba gaya tadi saudaraku kan. Mungkin saudara terlepas. Cuba tengok ayat 17. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Dia tidak datang untuk menghukum. Dia tidak datang saudaraku untuk menghakimi dunia. Itu pertama kali. Dia akan datang kedua kali. Dia akan menghakimi dunia. Tapi pertama kali kabar Yesus adalah tahun perkenan Allah perlu didengar oleh orang. Jadi dia tutup. Dia tidak sambung. Sebab ini misi Yesus. Ini misi Bapak Ibu, saudara saya semua. Yaitu kita memberitakan pendamaian Tuhan. Kenapa kita, kenapa kita selfish? Kenapa kita pentingkan diri? Kita simpan berita baik itu. Why? Natal sudah sampai. Ini kesempatan terbaik untuk kita kabarkan. Kemudian lihat ayat yang ke Yohanes 12:47. Firman Tuhan bilang, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dia ulang sekali lagi. I came not to judge the world, to condemn the world. But the world through me will be saved. Supaya dia bisa menyelamatkan dunia melalui perantaran dia, Yesus Kristus. Saudara, kau pikir susahkah mau beritahu orang tentang Yesus? Tidak susah. You hanya beritahu dia, Jesus love you. He loves you. Itu saja ungkapannya, Jesus love you. Semasa saya jadi pelajar di US dulu, saya pelajar tapi saya juga harus bekerja. Tapi saya tidak ada lesen memandu di US. Saya hanya ada lesen memandu Malaysia saja. Kalau saudara orang Malaysia pergi ke US memandu, kau boleh pakai lesen Malaysia 3 bulan saja. Selepas itu tak boleh pakai. Harus memohon lesen memandu di US. Jadi saya mengambil lesen memandu di Texas. Jadi saya baca, belajar, menghafal. Saya sudah tahu semua sistem di US. Tapi cara memandu saya masih gaya Malaysia, saudara. Apa yang perlu? Tes komputer, semua lulus. Soalan kedua, lulus. Soalan tiga, lulus. Markah penuh. Sekarang masuk dalam mobil, bawa. Sudah ada satu orang di tepi saya sudah mula tes.
Apa saya bisa lulus atau tidak? Saudara tahu, dia kukunya panjang. Good morning, ma'am. Morning. Why? Ya, jalan. Dia tengok saya, dia tulis something, dia tulis. Saya pikir, mesti gagal nih. Sebenarnya saudara, di akhirnya itu, ujian itu, saya stop dan saya bilang, ma'am, thank you very much. God love you. And God bless you. Kau tahu apa dia cakap? Dia bilang, oh, I really need that. Dia bilang, saya perlu dengar ini, dia bilang. Saya perlu dengar ini. Coba saudara lihat. Dan saya lihat saya punya kertas yang ditandakan oleh ibu tadi itu kan. Wah, banyak yang gagal sudah. Sebab cara kita bawa di sini tak sama. Cara kita kalau di simpang, kita mau keluar dari simpang mesti 60 darjah baru belok. Kita orang Malaysia mana potong saja. Mana ada ikut 90 darjah baru. Tak adalah. Tanda berhenti berarti berhenti sepenuhnya. Kalaupun di tengah-tengah kawasan hutan, kau nampak tanda berhenti, semua orang berhenti di sana. Saya pikir berhenti untuk apa? Untuk rusak apa mereka? Heran betul. Di hutan saudaraku ada tanda berhenti, ada jalan, mesti berhenti. Itu disiplin. Tapi orang Penang, saudaraku, manalah saudaraku. Tidak nampak tanda tapi tengok, jalan saja. Ya, kita perlu perubahan cara memandu saudara, tak boleh. Saya pikirlah, syukur ibu itu kasih saya pas hari itu. Mungkin kerana ada satu ungkapan yang saya share dengan dia. God love you. God bless you. Kan ibu itu hari itu sangat kosong di dalam hidup dia. Dia hanya perlu dengar itu. Dia mendengar bahwa God love me. God bless me. Tuhan memberkati. Oh mana? Setahu saya Tuhan marah dengan saya. Tapi pada pagi itu mungkin ada krisis dalam rumah tangganya. Ada krisis di tempat kerjanya. Ada krisis dalam kesehatannya. Tapi kabar pendamaian yang didengar ibu itu. Oh, God still love me. Yes, He loves you. Tapi tolong jangan hidup dalam dosa lagi. Kembali. Nah saudaraku, kita akhiri dengan ayat ini. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Siapa kami sekali lagi? Orang yang kalian ketemu di cermin tadi pagi itu. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wah. Jadi pagi hari ini sebelum kita pulang, saudara mesti didamaikan dengan kebenaran ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apa yang mesti saudara damaikan dirimu? Sebab ayat seterusnya 21. Yesus tidak mengenal dosa. Itu kenapa Allah tidak mau menghukum kamu? Dengar sini. Dia tidak mengenal dosa. Yesus tidak kenal dosa. Tapi Allah Bapa mengambil dosa dunia dan menjadikannya dosa. Dengar sini, Yesus tak buat dosa. Hanya dosa kita ditransfer kepada kita. Dia menjadi dosa. Dia menjadi dosa. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apakah itu perkataan dibenarkan? Dibenarkan berarti ketika dalam bahasa teologi adalah justification. Berarti Allah melihat seorang pendosa dan mendeklarasikannya sebagai orang benar. Berarti dia berdiri di depan Allah seperti dia tidak ada dosa lagi yang diperhitungkan Allah. Itu artinya pembenaran. Justification. Allah melihat orang benar, orang berdosa dan mendeklarasikannya karena Kristus Yesus, kamu bukan orang berdosa. Allah tidak marahmu.
Yang menjadikan kamu orang benar bukan karena kamu benar. Bukan karena kamu buat benda baik. Tapi karena anaknya yang tunggal buat benda yang terbaik bagi kita semua. Dosamu ditaruh di atas tubuhnya supaya murka Allah tidak jatuh atas kamu. Jatuh atas Yesus, saudaraku. Sebab itu melalui Yesus kita dibenarkan di dalam Allah. Saya tutup. Ingat Yesus berdepan dengan perempuan yang berzina itu. Dia ditangkap basah tahu. Tapi saya pikir mana lelakinya? Yang dihadapkan hanya perempuan itu. Semua sudah mau baling batu sudah. Get ready baby. Sudah siap semua. Mereka tanya Yesus, menurut Taurat Musa, perempuan ini harus direjam dengan batu. Apa kata kamu? Yesus tunduk ke bawah, dia tulis sesuatu. Apa yang dia tulis? Macam dia tulis, dia pakai iPad kah cari jawapan? Apa dia tulis? Banyak orang, saya tidak tahu. Seperti satu misteri apa yang dia tulis. Kemudian Yesus cakap, okey. ChatGPT sudah bagi jawapan dah lah. Okey, siapa yang tidak ada dosa? Baling dulu, rejam dulu. Semua tengok. Kamulah. Aku ada dosa. Ini yang paling alim. Kau dulu. Kalaulah kau tahu hidupku ini. Aduh. Tidak ada yang berani, saudara. Alkitab bilang, dari yang paling tua. Lempar batu, buang batu itu. Dan berjalan. Kenapa yang paling tua? Yang paling tua itulah yang banyak dosa kali. Karena hidupnya lama. Dia rasa tertimbun banyak dosa. Yesus tanya, ibu, mana orang yang mau menghakimi kamu? Dia bilang, tidak ada pak. Saudara tahu Yesus tulis sesuatu di 2 kali? Alkitab bilang dalam Matius, Yohanes 8, dia tulis 2 kali. Apa yang dia tulis? Apa yang dia tulis? 2 kali, bukan 1 kali, 2 kali. Mereka datang kepada, dengar baik-baik ha? Mereka datang dengan Yesus, dia bagi Taurat. Taurat Musa cakap, orang yang berdosa berzina harus dilempari batu. Kamu cakap apa? Saya pikirlah, ini terjemahan saya. Kalau salah, saudara baca lagi dan bagi tahu saya, okey? Dia tulis 2 kali ya. Mereka tanya dia kan, what do you say? Apa yang kamu cakap? Saya pikir begini, kenapa dia tulis 2 kali? Ketika Taurat loh batu itu diberi pertama kali, Musa bawa loh batu itu dan tengok semua orang berdosa, dia pecah loh batu itu kan. Loh batu itulah ada Taurat. Tuhan bilang, Musa naik atas gunung lagi. Sekali lagi Bapak tulis loh batu itu kedua kali. Seperti Yesus berkata, dengan jari-jariku, aku yang tulis Taurat itu. Dan kamu bawa Taurat itu kepada saya untuk menghukum ibu ini. Kalau saya pakai Taurat yang sama, kamu semua akan dihukum juga. Sekarang dia bilang, siapa yang tak ada dosa? Rejam dulu. Tidak ada orang yang berani, saudara. Dan tanya, ibu, mana orang yang mau menghakimimu? Tidak ada, Pak. Dia bilang, dengar apa jawaban Yesus? Aku tidak menghukum kamu. Jangan berdosa lagi. Apa aturannya? Kita tahu cara gereja, cara pemimpin gereja. Macam saya, sering pikir begini. Jangan berdosa dulu. Jangan berdosa supaya kami pemimpin gereja tidak menghakimimu. Kalau kita taruh dosa di depan, mungkin jemaat akan takut. Tapi cara Yesus tak sama dengan cara you dan saya, saudara. Dia bilang apa? Aku tak hakimi kamu. Perempuan itu mendapat apa? Mendapat anugerah Roma pasal 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus. Itu yang dia dengar dulu. Aku tidak dihukum Tuhan. Aku didamaikan dengan Tuhan. Wow! Ketika dia mengalami kemurahan Allah. Maksud kemurahan Allah adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Senanglah dia bertobat. Jangan berbuat dosa. Dosa tidak menjadi satu yang kongkong kamu lagi. Why? Karena kamu sudah menemukan kasih Dia yang luar biasa.
Tapi seringkali di gereja kita buat apa? Jangan berdosa, jangan berdosa, supaya kami tidak menghukum kamu. Syukur, haleluya. Yesus terbalikkan, dia bilang, aku tidak hukum kamu, dosa ikut di belakang. Kalau kau mendapat anugerah, tidak ada penghukuman dalam Tuhan, dosa tidak boleh ikat kamu lagi. Karena kamu sudah diikat oleh kekasih jiwamu, Yesus Kristus. Seringkali kita punya khotbah, saudaraku, diguna pakai untuk kasih takut jemaat, supaya jemaat akan ikut dan tidak buat apa? Dia tidak paham kemurahan Tuhan. Dia hanya ikut tuntutan yang ditakut-takutkan saja. Inilah anugerah kita, kah saudara? Bagi tahu kawan-kawan kamu di tempat kerja kamu, ada pendamaian dalam Tuhan. Tuhan tidak marah kamu. Kembali, Tuhan tidak mau hukum kamu. Dia tidak mau hukum kamu. Kedatangan kedua pertama adalah untuk memberitakan tahun perkenan Allah. Tapi kedua kali, bila dia datang, kita tidak mau berdepan dengan dia sebagai hakim. Mari kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Didamaikanlah di dalam Allah hari ini, saudara. Jangan kita pikir Tuhan sangat marah dengan kamu. Saya pikir itulah sebab Yesus tulis 2 kali. Dia bilang, jariku yang tulis Taurat itu dan beri kepada Musa. Macam mana kita tahu dia lebih hebat dari Musa? Dia sendiri berkata, sebelum Musa sudah ada aku di dalam dunia ini. Before Moses I am. Saudaraku, dia yang menciptakan Musa. Inilah jari yang menulis Taurat itu. Dan kau bawa Taurat itu untuk hakim ibu ini. Gimana kalau saya pakai Taurat yang sama? Karena saya yang tulis. Saya hakim kamu semua. Thank you Jesus. Dia sangat baik. Mari semua tunduk kepala.